Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini tanggal 1 Juni pukul jam 9.53 kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam lagi. Dengan topik kita kali ini tuh kita akan bahas mengenai dari tema ini ya Bapak Ibu semuanya. Terbongkar ya, alasan utama BBRI wajib turun ya karena ini. Dan gini cara cuannya ya Bapak Ibu semuanya ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa diturunkan Pak Firman mengenai dari saham BBR ini? Dan siapa sih Pak yang punya kepentingan ya, yang bandarnya itu mengakumulasi sudah berapa triliun ya? Dan bagaimana Pak strateginya mengenai dari saham BBR ini ya? Kalau kita simak ya mengenai dari saham BBR ini memang turun ya, tapi di sini ya ini ada sebuah temuan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk kalian yang mungkin hari ini itu floating loss ya sekitar 59% atau kalian ya rugi ya ratusan juta bahkan miliaran ya. Simak ya video kali ini, kita akan ungkap kenapa kok saham BBR itu wajib turun dulu ya, seperti itu. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini. Ini dari bisnis.com bahwa harga saham Bank Jumbo antara BBRI, BMRI, BBCA dan BBNI kompak jeblok dalam sepekan. Ya, ini ada apa Pak Firman? Ya, kita sudah ungkapkan ya semuanya mengenai dari beberapa isu atau mitos bahwa Mei itu akan turun dan lain sebagainya, nanti akan kita buktikan untuk kalian ya, seperti itu. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas secara lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Bagi kalian yang nyangkut ya, yang mungkin nonton video kami itu dari mobil ya, masih perjalanan, hati-hati Bapak Ibu, menepi dulu ya, atau sambil nyantai-nyantai dulu ya, berbahaya di jalanan. Karena satu sisi subscriber kami juga mayoritas nonton up to date ya YouTube ini ya, itu di mobil ya. Ada yang di rumah juga ya, hati-hati Bapak Ibu ya, jangan fanatik seperti itu ya. Fanatik dalam artian ya menunggu update dari Pak Firman ini. Tenang saja, pelan-pelan saja. Oke, yang pertama kita akan ungkap dulu ya, apakah bulan Mei itu adalah sebuah ini Pak Firman ya, penurunan. Semua sektor saham di bulan Mei itu turun semua. Apakah betul? Kita nanti akan cek ya, bandarnya itu sudah masuk berapa ratus juta sih Pak Firman ya. Kita akan ungkap untuk kalian. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu itu sudah punya wawasan atau sudah punya skill ya yang biasa mantau di market ya, kayak gini ya. Jadi bulan Mei itu ya di sini. Ya, dan ini hasil saya bulan Mei. Ini enggak kalau misalkan merah ya pasti, tapi satu sisi ya enggak ngefek kok. Yang penting kalian itu bisa tahu caranya untuk masuk atau keluar ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah punya fondasi wawasan mengenai literasi keuangan dan notabene kalian sudah punya trading plan ya yang sudah direncanakan untuk investasi Bapak Ibu, no problem, nggak ngefek babar blas ya, seperti itu. Nah, di sini yang topik menarik ya, bahwa saham BBR itu turun ya. Waduh Pak Firman, saya nyangkut nih Pak Firman. Nah, saya nyangkut cukup dalam ya. Banyak sekali ya, ada yang telepon sama saya, Pak Firman, saya nyangkut nih dari saham BBRI ada 500 juta. Ya, terus ada yang miliaran. Ya, ini kenapa kok bisa turun Pak Firman? Saya ini masuknya itu padahal pas lagi di sini Pak Firman, masih uptrend ya, kayak gitu. Ini ada YouTuber di sono atau di guru saham yang lain yaitu membicarakan bahwa saham BBRI ini akan terbang, tapi kok malah boncos ya. Padahal laporan keuangan itu bagus ya, kita bisa cek ya BBRI, laporan keuangannya bagus. Wah, ini kalau kalian belajar mengenai dari fundamental ya habis ya.
Nah, di sini untuk laporan keuangannya bahwa saham BBRI itu laporan keuangannya bagus, net income-nya tumbuh, tapi kok kenapa turun? Ya, nanti kita akan ungkap ya untuk kalian ya. Kasus-kasus seperti itu gampang. Lah, luka ke gampang. Ya. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, antara harga saham dan juga perusahaan itu beda. Beda dalam arti gimana Pak Firman? Jadi tugasnya itu beda, nggak bisa disamaratakan ya, seperti itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bicara mengenai dari fundamental laporan keuangan ya kayak gini. Betul, laporan keuangannya itu bagus. PI rasionya juga bagus, PBV-nya juga bagus. Loh, lalu kenapa kok bisa turun? Rontok banget kayak gini. Saya pusing-pusing. Saya ketipu kadang biasanya seperti itu ya. Ini gara-gara bulan Mei ini buang barang kayak gitu. Ya. Oke. Saya akan tahu semuanya, tenang. Saya dulu di posisi Bapak Ibu ya, pas waktu kenal dunia pasar modal ya, 1 sampai 2 tahun lah kayak gitu. Saya mulai di pasar modal itu pada tahun 2016 di S1 saya ya, seperti itu. Nah, setelah saya pelajari dan lain sebagainya, saya ketemu clue-nya. Oh, kayak gini. Ya, saya dulu itu memang boncos terus. Ya, setelah saya jumpa ini ya, apa namanya? Saya sudah lanjut selesai S1, S2 sampai S3. Saya harus tahu bagaimana cara kerjanya pasar modal. Titik. Itu. Siapa itu market maker, fungsinya untuk apa, siapa itu emiten, fungsinya itu untuk apa, ya, dan lain sebagainya. Apa itu bursa dan lain sebagainya. Kita nanti akan buka tips ini, ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya BBRI itu memang diturunkan, wajib turun, ya, dan mereka pakai akun ini, pakai akunnya asing, ya, asing Bapak Ibu semuanya. Ya, ini dipakai asing. Nah, BBRI turun ini sampai berapa ini? 1 2 3 4 5. Ya, kalau secara wajar, ya wajar itu BBRI turun 2 sampai 3 kali sudah, titik. Tapi kalau kayak gini itu nggak wajar. Ya, seperti itu. Loh, kok nggak wajar Pak Firman? Ya, ini biasanya market maker-nya tersinggung, ya. Atau mereka ada indikasi yang notabene ya mereka punya kepentingan. Maksudnya gimana Pak Firman? Ya bisa jadi mereka itu yang namanya market maker itu nggak pegang dari akun sekuritas saja, 1 titik. Yang kedua, mereka nggak pegang 1 emiten saja, jadi lebih, ya seperti itu. Dan juga mengenai dari kebijakan, ya FCA ini masih booming ya ini. Nah, saya akan ngesampaikan ini. Kalau kalian itu kena ini, wah mati kalian. Nah, jadi temuannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Ya, di sini Bapak Ibu, ya. Ketika ZP, AKK, ZRX, BK ini jualan, jebret, rontok semua. Ya, kayak gitu. Nah, kita ambil dari rata-rata bulan Januari tahun 2024, ya, sampai bulan Mei akhir Mei ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ZP, AKK, Z buang semua 3,7 triliun. 3,2 triliun. KZ ini 2,8 triliun. Nah, untuk AK sendiri ini adalah sebuah institusi ya. Kalau kalian simak video kami yang kemarin saya publish tuh ya, kalian bisa dicek video kami yang lalu ya, yang kemarin masih hangat ya. Kita tak perlihatkan ya bagaimana institusi itu menggerakkan harga saham. Ya, ingat konten ini kita nggak menyudutkan dari berbagai pihak ya, tapi ini pure untuk mengedukasi ya, biar para investor pemula itu melek. Ya, melek apa? Literasi keuangan. Ya, ingat. Saya nggak membela yang lemah, nggak mematahkan yang kuat ya, tapi di sini apa namanya? Di tengah-tengah ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini untuk YP sendiri itu masuk 2,2 triliun. Dalam jangka waktu berapa? Dari bulan Januari sampai Mei. Berapa bulan? 5 bulan. Mereka masuk. SQ juga akun sekuritasnya juga dipakai 1,3 triliun. XL 1,3 triliun. Nah, sisanya ini ya di bawah 1 T. Ada OD, XC, GR, PD, AZ, AI. Ya. Dan ini sisanya itu ya para retail yang buka akun sekuritas itu. Nah, lainnya mereka itu kendalikan. Nah, jadi berapa sih Pak Firman untuk modal
investor kakap itu untuk mensupiri atau ya menjokini ya, atau mengendalikan mengenai dari saham BBRI itu minimal berapa. Kalau sekelas BBRI itu minimal ya di atas 10 triliun. Mereka harus kelola itu semua. Ya, seperti itu. Nah, makanya nanti mereka akan bermain di sini. Ya. Bapak Ibu, kalau ini secara realistisnya bagi orang awam ya, wah ini pasti jualan, masih jualan 3,7 T. Ini berapa sih Pak kalau misalkan mereka jualan seperti ini, itu berapa hari waktunya? Nah, di sini Bapak Ibu bisa kalian simak. BBRI kemarin turun dalam satu hari itu mencapai 2,8 triliun. Nah, ini 2,8 triliun. Satu hari saja. Ya, seperti itu. Akumulasinya 5 hari, 5 bulan. Kalau jualan enak. Ya. Lah mereka porsi cara belinya bagaimana Pak Firman? Ya, nanti di akhir sesi atau kami juga bahas di dalam kelas kami ya. Nanti untuk cara masuk di kelas kami di akhir sesi kita akan bahas di sini dulu clue-nya. Ya, seperti itu. Jadi mereka itu ya masuknya itu bukan perorangan, tapi sebuah institusi. Institusi itu maksudnya bagaimana? Mereka pakai tim. Timnya minimal berapa? 5 sampai 10. Ada yang 30. Ya, tergantung institusinya mereka apa. Nah, mereka sudah punya trading plan. Resikonya mereka diukur, beda sama retail. Kalau retail nggak punya trading plan, saya jamin pasti tewas. Tewas dalam arti gimana? Nggak tahan lama di market. Ya. Yang ada apa? Mereka akan maki-maki, menyalahkan bursa, menyalahkan emiten. Wah, ini saya ditipu dan lain sebagainya itu. Padahal apa? Ya kepada investor sendiri. Ya, seperti itu. Nah, di situ kesalahan saya yang dulu itu seperti itu. Saya nggak diversifikasi, ya diversifikasi. Saya nggak money management. Ya, literasi saya masih awam dan nggak pernah saya latih skillnya. Setelah biasa saya latih dan lain sebagainya, dan alhamdulillah yang masuk di kelas kami itu mereka bisa survive, ya bertahan. Setiap minggu pasti cuan hasilnya, ya. Dan juga jangankan setiap minggu ya, tiap hari cuan. Ya tadi ya yang di awal itu, yaitu yang saya kasih tahu kan. Jadi win rate-nya dalam hal ini itu kita disiplin. Ya, disiplin untung. Ya, seperti bagaimana Pak untuk cara masuknya nanti di akhir sesi. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk saham BBRI ini ya aslinya itu dijual, diperhatikan dijual. Nah, ini ada apa Pak? Kasus apa kenapa kok ini bisa diturunkan? Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah temuan lagi dari saya ya kayak gini Bapak Ibu. Ini ada kasus juga nih dari saham BBRI ini ya. Nah, di sini. Nih, saya dapatkan informasinya dari Bloomberg Technos. Nah, di sini ya, ini masih merami nih. FCA bikin investor pusing. BI dikirimi karangan bunga. Ya, di sini. Ini yang nulis ini Devin Hutapea dan kawan-kawan. Ya, ini biasanya mereka itu yang biasa ini ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kena korban terhadap FCA ini. Nanti kita akan bahas juga nih FCA. Nah, ini juga Daya Subagja. Ini dikirim ke BI. Nah, mereka itu akan nggak suka tentang kebijakan ini. Kalian suka nggak? Ya. Tapi saya di sini nggak provokatif ya, tapi kita mengkaji ulang. Ya, mengkaji kenapa kok FCA ini itu diterapkan jadi seperti ini. Jadi kasusnya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi di saham brand. Wah, apa nih Pak? Apa hubungannya BBRI sama brand? Ada hubungannya Bapak Ibu. Nah, di sini. Ya, brand. Nah, brand ini wah ini. Dia itu naik kenceng. Nggak ada berapa nih tahun 2023 bulan 10 ya sampai bulan 5. Brand ini kenaikannya yang pas waktu IPO itu di 900 naik menjadi 1200. Ya, dan ini itu ya kena kayak gini, dikandangin. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau investor retail, kalau mereka itu nggak suka mengenai kebijakan, ya biasanya mereka itu demo.
Tapi kalau investor kakap beda, teman-teman, ya. Bedanya apa? Mereka itu punya saham di BBRI, ya. Punya saham di BBRI. Apa yang terjadi? Ya, mereka pingin biar saham BBRI ini juga juga dikandangin, ya, seperti itu. Kenapa kok saham BBRI yang sekuat-kuat gede ini kok nggak dikandangin, ya, seperti itu. Wow, kenapa? Ya. Apakah BI itu tebang pilih? Hanya emiten-emiten tertentu yang mereka kelola, ya, seperti itu. Ya, kita akan bahas ya mengenai hal ini. Nah, jadi seperti Bapak Ibu, jadi mereka oknum ya, bukan yang ngirim bunga itu ya. Jadi oknum yang ada di bursa ini, mereka itu kumpulan ya, atau yang biasa gerakin market ya, seperti itu. Mereka itu sudah punya barang di sini Bapak Ibu, di bawah ini ya, pada saat sudah barang lama. Jadi mereka itu sudah punya barang lama yang notabene untuk dari saham BBR ini itu mereka tujuannya itu adalah invest, dan masuknya itu jumbo Bapak Ibu ya, bukan 1T 2T ya, bukan berapa miliar. Mereka itu pengen jualan dulu. Ini apakah BI itu akan memperlakukan hal yang sama dengan brand ya, kalau dia itu penurunan nggak wajar dan lain sebagainya, seperti itu ya. Tapi apakah mereka itu sebenarnya jualan Pak Firman? Ada yang memanipulasi hal ini semua ya, oknum ya Bapak Ibu ya, oknum. Nah, B itu sebagai wasit ya, mereka akan melihat hal itu semua. Jadi akan melihat, coba ini tebang pilih nggak ya. Tebang pilih apa enggak ya, seperti itu. Nah, coba ini jebolin karena mereka sudah punya barang di sini ya. Mereka itu tujuannya untuk investasi. Jadi seorang market maker atau bandar itu, mereka itu nggak kelola satu emiten saja, tapi ada banyak emiten yang mereka kelola. Nah, salah satunya untuk dari saham BBR ini adalah tujuan khusus jangka panjang ya, seperti itu Pak Ibu. Nah, biasanya kalau retail itu bagaimana cara berpikirnya Pak Firman? Mereka itu satu akun saja tapi all in. Mereka nggak punya trading plan. Tapi kalau mereka yang oknum-oknum yang sudah mengerti dalam dunia pasar model ini, ya, mereka itu portofolio sudah ditata, risikonya sudah ditata, ya, seperti itu. Nah, di sini apa? Ya diguyur. Nah, tapi apakah oknum ini itu mereka pakai akun sekuritas luar, Pak? Ada yang seperti itu. Ya, mereka pakai akun sekuritas luar, ya, terus dibuang barang seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, di sini penamakan yang lebih menarik. Dalam tiga hari berturut-turut ini justru yang memborong dari saham BBR itu banyak. Ada 4 juta, terus di sini ada 5 juta, serta di sini ada 6 juta. Ya. Ketika BBR ini didorong turun, ini masuk. Nah, siapa yang masuk? Ya ini Bapak Ibu. Ya, dalam 1 bulan itu, wah ini 2 bulan lah, 62 juta, dan di sini ada 66 juta turun. Tapi apakah penurunan dari saham BBR ini wajar Pak Firman? Wajar. Kenapa? Karena untuk saham BBR ini adalah siklusnya adalah uptrend. Jadi ini yang bisa dijadikan untuk jangka panjang. Ya, seperti itu. Nah, kalau kalian itu punya trading plan, punya rencana, sudah ditata sedemikian mungkin, money manajemennya sekalian sudah ditata, no problem. Kalian nggak bakalan kena mental. Tapi kalau mental kalian itu penjudi, ya ada ya, mental penjudi itu yang kepengen cepet kaya, ya boleh sih kayak gitu, boleh. Ya, tapi di situ kalian itu hiraukan mengenai diversifikasi, money management, ya seperti itu. Kalian akan tewas di market, nggak bakalan lama di market, ya seperti itu. Yang ada kalian malah boncos. Nah, makanya di kelas akademi saya itu mereka ya saya treatment dulu. Saya tak kasih materinya, praktek langsung melihat, nah di market kayak gitu. Ya. Nah, jadi apa clue-nya? Jadi mereka bisa mengendalikan emosinya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke topik utama lagi Pak Firman.
Ini BBRI turunnya kok gila banget ya Pak, sampai 4.000. Saya pinginnya ke 2.000 lah, ngimpi lah. Ada yang komen seperti itu ya. 2.000. Ya, ngimpi lah. Ya. Orang ini masuk kok di sini. Nah, di sini. Nah, yang tadinya ZPAK KZ ini yang dikhususkan untuk masuk, mereka itu tampung kembali YPSGSL. Yang mereka mana? Yang mereka yang cut loss. Kenapa? Karena institusi itu mereka akan rebalancing, keluar masuk kanan, ya, keluar masuk kiri, ya. Maksudnya apa? Akun A dipakai untuk akumulasi, akun B untuk distribusi. Ya mereka akan balik-balik seperti itu. Ya. Oh kayak gitu ya Pak Firman. Ya, di kelas kami saya jelaskan mengenai prakteknya, bagaimana orang-orang yang punya punya kepentingan ini menggoreng dari saham ini. Tapi ini oknum ya Bapak Ibu ya, oknum. Nah, kenapa kok BI menerapkan hal itu? Ya biar wajar. Karena apa? Karena untuk bisnis di saham ini itu bisa dikendalikan. Mudah kok. Tinggal berapa saham yang beredar, ya, berapa institusi atau emiten yang mereka pegang, nah berapa yang harus kita sikat, berapa retail yang masuk dari saham BBR ini. Minimal kalau mereka itu pengen ngebandarin atau istilahnya untuk memanipulasi setiap emiten, ya itu minimal 30%. Harus mereka kuasai dulu. Berapa Pak uangnya? Ya silahkan, harga BBRI segini, jumlah saham beredar ada berapa, mereka harus pungut dulu. Nah, ini nanti akan kelihatan enggak sekarang itu mereka sudah ahli, ya, sudah ahli. Mereka punya beberapa akun sekuritas, entah itu dipakai KTP-nya orang lain dan lain sebagainya. Mereka itu seperti itu. Tapi ini oknum ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini untuk mengedukasi saja agar kalian yang bagi para pemula itu enggak kena seperti ini mekanismenya, ya, begitu. Ya, tapi apakah baik enggak sih Pak? Ya baik. Karena untuk menggerakkan harga saham, ya, itu yang bisa adalah market maker. Retail nggak bisa. Retail apa? Pengen jualan. Ya, disitulah. Jadi peran market maker sendiri itu harus ada di saham. Ya, seperti itu. Pak Firman, apakah cuman saham BBRI yang seperti itu? Enggak, semua emiten. Cuman kalau saham BBRI ini ya, itu modalnya gede. Ya, jadi semua emiten itu ya bisa digoreng semua. Tinggal siapa yang goreng. Kalau saham BBRI yang goreng ya institusi. Maka ya kayak gitu. Oke, next. Ya. Tadi sih kita bisa lihat ya siapa yang mengakumulasi jumlah banyak dan di sini Bapak Ibu. Ya, dalam waktu 1 hari bandarnya itu cuman BK dan juga RX. Ya, mereka itu jualan distribusi. Beng kayak gitu. Wah, terus ini dimakan para ya ini ada sekuritas SC, PS, TP ya ini ya, para retail ini ya, Netfall. Nah, YU, AI, CC, AK mereka itu masuk. Nah, ini ZP ini kembali juga masuk. Ya, ini masuk kembali 1 juta lot volumenya. Dan di sini ya mereka jualan kayak gini. Nah, ini mereka terus ini. Jadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Wah. Ya, jadi target mereka itu siapa Pak Firman? Jadi retail yang mereka itu awam. 1. Yang kedua, mereka itu FOMO. Terus yang ketiga, mereka nggak punya trading plan. Pasti kena. Yang keempat, mereka itu nggak tahu caranya investasi yang benar itu seperti apa. Titik itu saja. Ya. Terus mengenai sebuah harga, volatilitas harga dan lain sebagainya itu beda divisi. Kalau perusahaan itu fokus mereka kelola uang yang mereka dapatkan dari beberapa investor. Tapi untuk menaikkan harga saham, ya ada tugasnya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu tujuan untuk investasi, no problem. Silahkan bisa disikat. Kalau saya pribadi, ya saya merem kalau beli. Ya. Loh, kenapa Pak? Kenapa kok merem? 1, laporan keuangannya itu bagus. Ya, laporan keuangannya bagus, dia naik terus. Yang kedua, di sini Bapak Ibu. Ya, yang menyarankan beli itu ada 59 sekuritas, yang hold ada 20, yang menyarankan untuk jual itu cuma 3. Dan potensinya itu mencapai 47%.
kalau kalian itu investasi. Jadi ya silakan, kalau kalian tujuannya untuk investasi jangka panjang, masuk masih terdiskon. Tapi kalau untuk swing sama invest jangan dulu, nanti. Ya, tunggu waktunya, momentumnya. Ya, seperti itu. Kalau kalian itu nggak bisa trading, emosinya ancur, jangan main-main sama saham. Titik. Ya, karena untuk di saham sendiri itu kita bisnis, bukan untuk main-main. Ya, begitu Bapak Ibu. Setelah itu, apa yang menjadi dasar Pak Firman beli merem? Nah, ini dia masuk di LQ45, Kompas 100, Bisnis 27 dan juga IDX 30. Yang mana kalau mau masuk di kategori itu nilai transaksinya itu di atas 100 miliar. Valuasi tiap harinya. Nah, siapa Pak yang beli kayak gitu? Apakah retail seluruh Indonesia ini akan masuk di saham BBRI? Enggak. Ya, gitu. Jadi ya mereka para big money. Ya seperti itu. Kalau saya numpang sandal saja dari saham BBRI, beli 1M saja ya nggak ada apa-apanya kan. Ya. Nah makanya untuk saham BBRI ini kalau kalian itu punya uang 1 miliar, nah ini bisa untuk trading di saham BBRI. Ya. Tapi ya nunggu momentumnya. Ya biasanya kayak gitu. Nah, ketika volatilitas harganya itu bid over, biasanya mereka yang punya dana gede itu masuk jebret kayak gitu. 1-3% cuan bungkus. Ada yang masuk 20 miliar, ada ya 200 miliar ya ada. Ya. Nih, nah kalau kalian ingin lihat penampakannya itu seperti apa ya kayak gini, Pak. Ini rame ya, bid over. Nah, di sini ya. Nah, disinilah kenapa kok saham BBRI ini masuk di LQ45 untuk menjadi rekomendasi para investor asing. Investor asing dalam hal ini adalah sebuah institusi. Karena apa? Kalau mereka masuk di pasar ini, untungnya juga tinggi, ya seperti itu. Nah, kalau saham-saham gorengan gimana Pak Firman yang kayak yang lain sebagainya? Dia kalau misalkan ngegoreng itu modalnya itu cuma 3 miliar, ada yang 1 miliar itu bisa arah, tapi kalau saham BBRI itu modalnya gede. Seperti itu. Tinggal nanti trading plan kalian. Nah, terus kenapa kok saya sendiri belinya tutup mata? Dan di sini Bapak Ibu, saya sudah rangkumkan. Nah, di sini. Nah, di sini bahwa saham BBRI itu bagi dividen. Ya. Nah, ini cocok untuk kalian yang investasi jangka panjang. Walaupun sahamnya loss, floating loss no problem, nanti akan balik lagi kok. Ya, ketika turun ya masuk. Ya, maksudnya di mana Pak? Nanti di akhir sesi. Nah, dia itu meningkat. Nah, BBRI ini ya Bapak Ibu ya, dia dalam 1 tahun bagi 2 kali, setiap bulan Januari ya sampai Maret atau April. Ya, dan ini juga meningkat. Nah, kalau biasanya di bulan Januari itu 84. Ya, tapi ya kecil. Tapi yang dividen final itu yang lebih gede. Ya, kalau kalian itu masuk 10.000 lot, kalikan saja dari dividennya. Seperti itu. Sudah. Ya. Ketika sahamnya sudah sampai 10.000 atau 50.000 nanti ya juga akan dipecah kembali. Ya, kayak gitu. Nah, kenapa kok dipecah kembali? Kok harganya pasti laku ya? Karena di sini Bapak Ibu, bahwa saham BBRI ini adalah karakternya itu uptrend. Turun, mantap lagi nanti akan digoreng kembali. Nah, di sini juga dimanfaatkan para investor kakap untuk masuk dari saham BBRI ini. Ya, kayak gitu. Ya, ini dari saham BBRI. Nah, bandanya sudah saya ungkap. Ya, mekanismenya dan kasus-kasus sebuah dari saham BBRI ini seperti apa. Nah, kita ke strateginya Bapak Ibu. Bagaimana strateginya Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Ya, betul. Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke invest sama ke swing, ya kita akan ungkap dahulu. Habis ini setelah saya ungkap nanti ke yang caranya untuk trading ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu kalau untuk investasi ya silahkan kalian itu kalau pengen masuk kembali atau bisa manfaat momentumnya tunggu dulu di harga 4.336 ya spotnya, serta di harga 3.988 dan untuk support kuatnya ada di harga 3.500-an ya mengenai dari saham BBRI. Ya kalau dikasih sama YP. Untuk sementara ini yang punya lapak paling besar ini YP ya, kayak gitu. Ini kalau dikasih. Nah, kalau nggak dikasih Pak Firman, apakah saham ini tuh layak untuk beli ya? Silakan bisa beli di harga 4.400-an.
Ya, seperti itu. Tunggu karena tujuan kalian itu adalah untuk investasi. Ya. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah saya harus ngantri di harga 3.500 atau nyicil? Ya, kayak gitu. Ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kalian itu nyicil, kalian nggak tahu caranya, ya. Kalau caranya sudah saya jelaskan di kelas kami, ya. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalian akan kehabisan amunisi. Nah, terus kalau kelemahan mengenai dari kita antri Pak Firman, ya kalian belum tentu dapat barang. Titik. Kelebihannya Pak masing-masing. Kalau kelebihannya, kalau kalian itu nyicil, kita nggak tahu supportnya ada di mana, tapi kalian akan dapatkan barang di situ. Dan average, ya seperti itu. Lalu ketika yang nunggu Pak, ya kalian akan mendapatkan best price. Ya, tinggal kalian dipilih yang mana. Ya, kayak gitu. Yang enak yang mana? Ya seperti itu. Lah Pak Firman cara yang mana? Saya pakai semua cara itu semua. Karena saya punya banyak akun sekuritas, bukan cuma satu saja. Ya seperti itu. Wah Pak Firman ini bandar. Enggak, saya bukan bandar. Saya retail. Saya masih pemula. Ya. Di luar sana yang sudah berpuluh-puluh tahun banyak. Saya cuman sejak tahun 2016. Ya tahu dunia pasar modal itu di perkuliahan. Titik. Sudah. Nah, targetnya ada di berapa Pak Firman? Kalau kalian itu nggak sabar Bapak Ibu ya bisa jualan nanti TP dulu di harga 4.600, target kedua di 4.900, dan kalau kalian sabar dikit di 5.600 dan juga di harga 6.500-an. Dan untuk jangka panjang mengenai dari saham BBR ini kalau saya pasang ke 7.000 sampai 10.000 jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Kalian harus membedakan antara swing trading, invest ya, dan juga position trading itu kalian harus membedakan caranya itu seperti apa. Ya, kalau kalian itu sudah tahu itu semuanya, baru ya bikin trading plan. Nah, di situ saya jelaskan di kelas kami ya, seperti itu. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Firman, untuk trading dari saham BBR ini bagaimana caranya? Nah, kita cek BBR ini bisa dimanfaatkan momentumnya. Ya, kayak gitu. Nah, di sini untuk saham BBR ini Bapak Ibu ya, dia pernah turun di harga 4.300-an. Tapi di sini volumenya cukup tinggi ya. Ini ya. 4.300-an. Ini volumenya cukup tinggi nih. Berjuta lot, di closing lagi. Wah, kampret lagi ini. Ya, di sini ya penampakannya. Nah, untuk yang trading itu mainnya cepat. Ya Bapak Ibu ya, mainnya cepat, kita pakai yang menitan aja lah. Nah, kalian bisa tunggu dulu ya di harga 4.300 dan juga di harga 4.327, dan untuk targetnya ya 1-3% di harga 4.380 dan juga di 4.386. Ya, kalau kalian pengen sabar sedikit ya di harga 4.882. Stop loss ada di harga 4.293. Stop loss itu berguna untuk apa? Untuk yang swing sama yang untuk trading. Scalping juga sama, itu pasang. Tapi kalau kalian tujuan itu untuk investasi, ketika diskon ya masuk. Akunnya nggak usah di OP nih ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Waduh, sudah 30 menit ya. Wah, penjelasannya sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Bagi kalian yang kepingin masuk di kelas kami, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dan kita akan tutorialkan bagaimana cara untuk masuknya di kelas kami ya, seperti itu. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah 2 tahun ya kepingin masuk di grup kami. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasilnya Bapak Ibu ya. Bulan Mei kemarin ya, yang mitosnya bahwa bulan Mei itu adalah pembantaian ya. Tapi di sini yang masuk di kelas kami itu kita rekomendasikan ada 48 stok ya dalam 1 bulan, itu yang profit ada 35, holdnya itu 2, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 73%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, diklik saja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini.
Dan di sini di sebelah subscribe ini ada tulisan tombol gabung. Bapak Ibu tinggal pencet tombol gabung saja. Setelah kalian pencet tombol gabung ini, nanti akan keluar menu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang namanya traktir kopi. Ketika kita masih live streaming, Bapak Ibu cuman bisa komentar saja ya. Dan juga level 3 juga demikian, level 1 juga demikian. Yang ada rekomendasinya yang mana? Yang rekomendasi cuan besok. Ya ini ya, 374.000 per bulan beli yang ini atau enggak yang di sini ya. Apa manfaatnya Pak Firman? Kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%. Ya, hasilnya kayak tadi ya. Tapi kalau kalian itu yang target kopi yang lain sebagainya ya, kalian ketika kita masih live streaming kayak gini tuh ya, kalian bisa dijawab sama miminnya ya, seperti itu. Lalu Pak Firman, saya ini gaptek Pak Firman, nggak bisa pencet-pencet kayak gini. Ya nggak apa-apa. Ini saya sudah sediakan nomor yang tertera di bawah ini ya. Dan di sini atau kalian kalau pingin masuk di kelas kami di Bitly kelas Pak Firman yang ada di deskripsi ini, diklik saja. Nanti akan masuk di kelas seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa level kelas ya. Jadi beberapa ruangan ya. Bapak Ibu tinggal dipilih. Ya, saya akan jelaskan satu-satu ya. Di sini ada kelas Akademi Trading Saham bulan Juni, angkatan ke-7 cuma 400.000 saja ya. Kita buka cuma 100 orang saja. Ya, kita akan adakan 8 kali pertemuan, segera masuk. Ya, ini akan kami tutup dan nanti kelas ini akan dibuka pada hari Rabu ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalian akan dapatkan 16 materi dari dasar ya, ada bandarmologi, terus bagaimana caranya trading plan yang betul, terus bagaimana cara entry, cara cuan ya, seperti itu semua di kelas itu. Tapi mohon maaf, nggak ada rekomendasinya ya. Yang ada kalian itu diajari untuk cari saham-saham yang bakalan terbang. Itu yang di kelas akademi. Segera masuk ya. Akan kami tutup. Ya, seperti itu. Terus yang level 1, 2, 3 ini apa ya? Ini cuma rekomendasi saja Bapak Ibu, tapi nggak ada ilmunya. Cuman kalian dapatkan rekomendasi beli di sini, nanti jual di sini aja, seperti itu. Tapi saran saya masuk di kelas akademi dulu. Ya. Dan ini 1, 2, 3 ini yang per bulan. Terus apa Pak bedanya level 1 sama level 3? Semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu juga tinggi. Ya, seperti itu. Yang kalau level 4 itu yang per tahun. Bapak Ibu tinggal dipilih yang mana. Ya, seperti itu. Nah, terus yang pasti cuan ini kelas awal investor pemula, medium investor pemula, dan juga kelas pro investor pemula itu yang mana? Ini kelasnya itu online. Ya, tapi kalian dapatkan rekomendasi dan juga materinya. Nah, kalau yang medium ini kalian itu bisa ikut live trading bareng dengan saya. Jadi ya di sisi lain kalian sudah dapatkan materinya serta bagaimana cara cuannya seperti itu, dan juga ikut live trading. Jadi dipantau terus. Ya. Jadi dibimbing. Oh, ini passion Bapak Ibu cocoknya ini. Karena tiap investor itu berbeda-beda karakternya. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang kelas pro investor pemula ini adalah kelas prioritas, yang mana Bapak Ibu itu bisa ketemu saya langsung ya, didampingi. Kalian akan ditanyakan akan didampingi bagaimana perkembangan portofolio kalian, apakah bisa meningkat seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang alumni kelas kami yang di bulan Desember kemarin ya, juga akhirnya bisa cuan konsisten. Yang tadinya itu dari untung per hari Rp2.000 ya, padahal asetnya ada 300 juta, Rp2.000, tapi konsisten. Habis itu saya naikkan lagi. Setiap beli itu dinaikkan. Ya, karena apa? Ilmunya sudah dapat, dipraktekkan, oke, ya silahkan. Beli sekali entry 1M, 3M, untungnya juga tinggi. Ya, seperti itu. Yang lebih penting itu adalah ilmunya dulu. Nanti adapun untuk returnnya itu pasti akan mengikuti. Ya, seperti itu. Jadi mau ada isu dan lain sebagainya, kalian nggak bakalan kena tuh psikologisnya seperti itu. Kalian sudah ditata mengenai portofolionya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 menit, gila.